Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Kali ini saya ingin berbincang-bincang ya kepada teman-teman semua tentang daya tanggap tubuh ya terhadap pengobatan sakit asam lambung ya. Kenapa saya perlu membicarakan hal ini ya, karena tubuh manusia ya itu berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda daya tanggapnya terhadap obat ya, khususnya yang saya beritahukan ini adalah obat herbal, terutama yang dari bahan tumbuh-tumbuhan ya. Jadi seperti kita ketahui ya, banyak dari teman-teman kita yang mengkonsumsi misalnya jahe ya, atau kunyit ya, atau jeruk nipis gitu ya, jeruk nipis. Ketiga macam jenis tumbuh-tumbuhan ini ya, obat tumbuh-tumbuhan ini itu tuh tidak semua orang bisa gitu ya, bisa untuk menanggapinya, lambungnya atau tubuhnya dengan baik gitu ya. Jadi ada yang kuat, ada yang tidak kuat gitu ya. Nah, bagi yang tidak kuat ini, itu minum hal begitu malah membuat lambungnya menjadi perih gitu ya, menjadi perih. Perih itu artinya dia mengenai luka di lambungnya gitu ya, luka di lambungnya, sehingga lukanya cenderung akan meradang gitu ya, meradang, makanya timbul perih. Dan jika diteruskan gitu ya, diteruskan minum-minum begitu ya, itu malahan bisa membuat dia lambungnya terluka gitu ya, terluka dan malahan bisa istilahnya masuk ke UGD gitu ya, dia masuk ke UGD. Jadi ada orang yang memang sanggup gitu ya menerima misalnya jeruk nipis, kunyit, atau jahe ya. Tapi ada orang yang tidak sanggup gitu ya, tidak sanggup perutnya menerima itu gitu ya. Jadi bagi yang sembuh dari ketiga jenis obat ini ya, obat herbal ini, tolong jangan dipromosikan bahwa itu adalah obat gitu ya. Kenapa? Karena bagi Abah yang namanya obat itu, kalau dari 1000 orang itu 990 orang atau minimal 900 orang tuh sembuh gitu. Nah, itu baru obat yang menyembuhkan. Tapi kalau misalnya dari 1000 orang cuma 1 orang yang sembuh atau 10 orang lah yang sembuh ya, itu bukan obat ya. Kebetulan tubuh orang itu sanggup menerimanya ya, dan berefek baik gitu ya pada dirinya gitu ya. Tapi kebanyakan orang tidak sanggup menerimanya dan berefek yang buruk malahan kepada dirinya gitu ya. Itu yang perlu saya sampaikan ya. Jadi kesembuhan seseorang ya terhadap obat herbal yang diminumnya ya, yang meracikan sendiri itu gitu ya, belum tentu bisa menyembuhkan orang lain gitu ya, belum tentu gitu ya. Jadi tidak sama. Bagi diri dia sembuh karena apa? Karena tanggapan daripada tubuhnya bagus gitu ya, baik ya, sehingga hal yang negatif
tidak ada apa-apa pada dirinya gitu ya. Tapi pada orang lain itu bisa menimbulkan suatu ini gitu, suatu resiko yang besar gitu ya pada lambungnya gitu ya. Demikian ya. Kemudian yang perlu saya jelaskan di sini ya, bahwa faktor utama yang menyembuhkan gitu, yang bisa membuat orang menjadi sembuh, itulah kuncinya adalah keyakinan gitu ya. Keyakinan kita akan obat itu gitu ya. Jadi kalau kita yakin sepenuhnya dengan obat yang kita minum itu, maka otomatis ya otak kita ini atau pikiran kita tuh akan mensugesti gitu loh, untuk mensugesti tubuh kita ya untuk menerima obat itu gitu ya. Jadi akhirnya karena ada sugesti daripada otak kita itu, maka ketika kita minum obat itu, maka dia akan berhasil sembuh gitu ya. Dia akan berhasil sembuh ya. Tapi ya itu belum tentu kalau diterapkan oleh orang lain gitu ya, belum tentu gitu ya. Nah, belum tentu bisa sembuh seperti kita gitu ya. Gitu. Jadi sekali lagi saya ingin katakan ya bahwa penyembuhan itu akan tergantung juga dengan keyakinan diri kita gitu ya, keyakinan diri kita terhadap obat itu. Di samping itu ya, yang membuat orang itu menjadi lama sembuh ya, itu adalah karena adanya anxiety gitu ya. Anxiety itu adalah kecemasan berlebihan serta adanya hipokondria. Hipokondria itu adalah kekhawatiran berlebihan. Jadi keduanya ini yang menghambat penyembuhan gitu ya. Jadi penyembuhan asam lambung itu sendiri sebenarnya secara fisik bisa cepat gitu ya, cepat. Kenapa dia bisa cepat? Karena mekanisme pertahanan tubuh kita ini sebenarnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melawan segala apapun penyakit ya yang masuk di tubuh kita gitu loh ya. Jadi seperti luka segala macam yang ada di lambung ya, itu tidak ada masalah gitu ya, asal daya imun tubuh kita itu kuat gitu ya. Dan nah yang menjadi masalah itu kalau kita ada anxiety dan hipokondria. Nah itu jadi masalah karena itu menghambat penyembuhannya gitu ya. Kenapa? Karena setiap itu terjadi ya, sensasi terjadi, anxiety itu terjadi ya, atau hipokondria itu terjadi, maka secara tidak langsung tubuh ini akan mengeluarkan sensasi gitu ya, sensasi. Kenapa? Karena kadar asam lambungnya itu akan meningkat gitu loh, meningkat lagi ya. Jadi anxiety itu atau hipokondria itu akan meningkatkan kadar asam lambung sehingga menimbulkan anxiety menimbulkan sensasi gitu ya, menimbulkan sensasi. Dan ini berlaku juga kalaupun dia sudah sembuh gitu ya. Secara kedokteran dia sudah sembuh daripada sakit asam lambungnya gitu ya, artinya sudah tidak ada luka lagi. Hasil pemeriksaan USG dan endoskopi bagus ya, tidak ada masalah, tapi dia tetap terkena sensasi gitu ya. Nah, sensasi itu akibat daripada efek daripada anxiety dan hipokondria tadi ya. Jadi oleh sebab itu ya, agar kalau kita mengalami anxiety atau hipokondria ya, itu agar diacuhkan gitu ya, diacuhkan. Jangan kita terlalu meyakini gitu ya hal-hal yang
sifatnya hayalan ya, hayalan, takut ini takut itu, padahal itu sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutkan gitu ya, atau khawatir ini khawatir itu, sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran. Tapi karena masalahnya ada desakan emosi ya, emosi yang membuat dia panik gitu ya, panik atau panic attack ya, panic attack. Nah itu yang mengakibatkan dia menjadi keluar terus sensasinya gitu ya, walaupun asam lambung sendiri secara fisik sudah sembuh gitu. Demikian ya. Jadi seperti yang saya uraikan pada video yang lalu ya, yang perlu bagi kita itu adalah menghadapi sensasi itu, kita tetap tenang, santai aja, bersabar dan bertahan gitu ya. Kemudian jangan pernah kita merasa takut, panik atau cemas gitu ya, karena ketiga hal ini bisa menimbulkan atau mensugesti munculnya sensasi gitu ya. Saya rasa itu saja yang perlu saya jelaskan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan ya, dan manfaat bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.